Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang hingga saat ini kita masih merasakan nikmat-nikmat tersebut, yang mudah-mudahan kita merupakan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat daripada Allah. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih dalam surah Ali Imran. Kita masuk sekarang ayat yang ke-52 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an falamma ahassa Isa, dan ketika Nabi Isa alaihi salam merasakan minhumul kufra, kekufuran mereka atau keingkaran mereka, ay falamma sami'a Isa bi udhunihi min bani Israila tikrarul kufri wa talabu qatlahu li'annahum kanu 'arifina bi annahu huwal masih al-mubashshiru bihi fit taurati wa annahu yansakhu dinahum. Yakni tatkala Nabi Isa mendengar dengan telinganya sendiri dari kalangan Bani Israel bahwa mereka mengulangi kekufuran dan mereka menginginkan untuk membunuh Nabi Isa karena mereka mengetahui bahwasannya Nabi Isa itu adalah Al-Masih Al-Mubashshar bih, yang dikabarkan ya, yang diberikan kabar gembira dengannya fit Taurat, di dalam kitab Taurat, dan bahwasannya ia Nabi Isa yansakhu dinahum, menasakh agama mereka, yakni agama Bani Israel, menasakh atau merevisi ya, seperti yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Jadi jamaah sekalian, ketika Nabi Isa menyampaikan siapa dirinya, bahwa ia adalah utusan Allah dan ia menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan, seperti yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu, wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, kan begitu ya. Nah, itu tidak disukai jamaah sekalian. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, mengubah kebiasaan itu sulit, apalagi yang sudah menjadi tradisi, itu sangat susah. Saya sudah cerita juga kan, jarak antara Nabi Musa sampai ke Nabi Isa itu 1975 tahun. Jadi begitu lama sudah ajaran Taurat itu sudah sebati, sudah menyatu dalam kehidupan mereka. Datang nih Nabi Isa membawa perubahan, tentunya akan ada respon dan banyak juga yang mengkufurinya. Maka ketika Nabi Isa mendengar, merasakan
ada kalangan-kalangan daripada Bani Israel yang mengingkarinya. Qala, Nabi Isa berkata, li asfiyai ashabih, berkata kepada asfiya, ya, asfiya itu orang-orang pilihan dari kalangan sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Asfiya itu seakar kata dengan sufi, ya. Sofiyun itu artinya murni, suci, bersih gitu ya. Orang kalau punya nama Sofi maka diharapkan hatinya bersih, ya. Asfiya orang-orang yang bersih hatinya gitu, atau diterjemahkan menjadi orang-orang pilihan. Maka Nabi Isa berkata kepada orang-orang pilihan dari kalangan sahabatnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk Allah. Barang siapa yang menjadi penolongku, yakni dalam menegakkan agama, ya, untuk Allah. Aiman ansari halal tijai ilallahi, siapa yang menjadi penolongku ketika aku meminta perlindungan kepada Allah. Wa yuqalu man a'wani ma'allah ala a'daih, dan ada pendapat yang mengatakan siapa yang menjadi pembelaku ketika siapa yang menjadi pembelaku, penolongku bersama Allah ketika menghadapi musuh-musuhnya Allah. Nah, itu maksudnya ansari. Qala al-hawariyun, kemudian berkata al-hawariyun. Al-hawariyun ini istilah kepada sahabat-sahabat setianya Nabi Isa, ya. Kenapa disebut al-hawariyun? Ai al-qisarun, artinya mereka ini orang yang kerjaannya jadi tukang cuci baju. Ai alladzina yubayyiduna thiyab, yang tugas mereka itu, kerjaan mereka itu membersihkan atau memutihkan baju-baju. Nah, karena pekerjaan mereka ini tukang cuci baju, maka namanya jadi al-hawariyun, ya. Nanti ada ceritanya tuh, kenapa mereka itu kemudian memilih bekerja sebagai tukang kuli atau kuli cuci baju. Ntar ya, sabar, ada gilirannya. Nah, kata al-hawariyun, mereka berkata, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Kamilah penolong-penolong Allah. Bukan berarti Allah itu perlu pertolongan, Pak, bukan. Ansarullah itu berarti kita ini menunjukkan keimanan kita dengan membela agamanya. Ya, tanpa ada kita pun Allah bisa memenangkan agamanya. Cuma Allah perlu bukti keimanan siapa yang bisa menjadi pembela kepada agama Allah, ya. Ai nahnu a'wanuka, kami adalah penolong-penolong bersama Allah ala a'daih, menghadapi musuh-musuhnya. Qila, dikatakan bahwa kanu tis'atan wa ishrina, jumlah mereka itu ada 29. Ini satu pendapat, ya. Summiya minhum, dinamakan di antara mereka itu Kurtus, yang pertama. Yang kedua Yakub. Yang ketiga Walhish. Yang keempat Idaronis. Yang kelima Kilas. Yang keenam Ibnu Talma. Yang ketujuh Matna. Yang kedelapan Yukos. Yang kesembilan Yakub bin Halifah. Yang kesepuluh Bidawasis atau Budawasis. Yang ke-11 Qiyasa. Yang ke-12 Budas atau Yudas, ada yang namanya Budas, ya. Yang ke-13 Kadma Buto. Yang ke-14
Sarjis yang ke-15 udah. Sarjis wa huwa alladhi ulqiya alaihi wa huwa alladhi alqa alaihi syubhahu. Nah, Sarjis inilah nanti yang nanti dia itu akan diserupakan dengan Nabi Isa. Namanya siapa? Sarjis, ya. Kemudian itu disebutkan cuma 15 ya. Dalam kitab ini hanya 15 jumlahnya, tapi 29 ini disebutkan sebagiannya. Baik. Akhraja dzalika Ibnu Jaririn an Ibnu Ishaq. Ibnu Jarir mengeluarkan riwayat tersebut daripada Ibnu Ishaq. Kemudian ada pendapat yang lain. Waqila, ada pendapat yang mengatakan kanal hawariyuna isnai asyara rajulan. Al-hawariyun itu jumlahnya ada 12 laki-laki. Amanu bi Isa alaihi salam wattaba'uh. Mereka semua itu beriman dengan Nabi Isa dan mengikutinya. Ini pendapat yang kedua, jumlahnya 12. Wa kanu idza ja'u qalu. Mereka ini apabila mereka lapar, mereka ngomong sama Nabi Isa. Ju'na ya ruhallah. Wahai ruhallah, Nabi Isa maksudnya, wahai ruh Allah, kami ini lapar. Ketika mereka lapar, mereka ngomong sama Nabi Isa. Fayadribu biyadihil arda. Nabi Isa akan pukulkan tanahnya ke tanah. Fayakhruju minha, maka keluar daripada tanah itu likulli wahidin raghifan. Akan keluar dari tanah itu 2 keping roti bagi setiap orang, Pak. Jadi dipukul keluar roti. Dipukul keluar roti. Nah, setiap orang dapat dua keping. Ya, itu diantara mukjizat. Wa idza atashu, kalau mereka haus, qalu, mereka berkata atosna kami lapar, kami haus. Fayadribu biyadihil arda. Nabi Isa akan pukulkan lagi tangannya ke tanah. Fayakhruju minhal ma, kemudian keluar air. Fayashrabuna, maka mereka semua minum dari air yang keluar itu. Enak nggak tuh, Pak? Lapar tinggal ngomong. Faqalu, maka mereka berkata, man afdalu minna. Mereka tanya nih kepada Nabi Isa, siapa yang lebih afdal daripada kami? Disangkanya tuh orang yang sering makan dari hasil mukjizatnya Nabi Isa itu adalah orang pilihan. Dipakai ngomong lagi, man afdalu minna, siapa yang lebih afdal daripada kami? Nabi Isa jawab, kata Nabi Isa, afdalu minkum man ya'malu biyadihi wa ya'kulu min kasbihi. Yang lebih afdal dari kalian itu adalah orang yang bekerja dengan tangannya dan dia makan dari hasil usahanya. Begitu. Kemudian apa yang terjadi? Fasaru yaghsiluna thiyab bil ujrah. Maka dari itulah kemudian mereka akhirnya kerja, Pak. Mereka akhirnya kerja. Kerjanya ngapain? Mereka kerjanya nyuci baju. Dan mereka diupah dari kerjaannya nyuci pakaian itu. Fasummiya hawariyin. Maka dinamakanlah mereka itu al-hawariyin atau al-hawariyun. Itu sebabnya kenapa mereka disebut al-hawariyun, karena mereka sahabat-sahabat Nabi Isa yang pekerjaannya jadi kuli cuci gitu ya, Pak. Ya. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah nih, kata Nabi Isa itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Afdalu minkum man ya'malu biyadihi wa ya'kulu min kasbih. Yang paling afdal dari kalian itu orang yang bekerja dengan tangannya dan makan dari hasil usahanya. Tuh. Makanya orang yang bekerja itu dicintai Allah, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan jadi pengangguran. Ya, jadi pengangguran itu tidak disukai karena dia tidak aktif dan tidak bergerak. Ya, orang kalau mau dicintai Allah, berkah hidupnya, dia harus usaha apaan aja.
Yang bisa diusahakan, usahakan. Ya. Jangan meminta, mengharap belas kasihan orang terus-menerus. Begitu jamaah sekalian. Nabi pernah pegang nih tangan seseorang yang ketika Nabi pegang tangannya kasar, Pak. Tangannya kasar. Kuli kali dia nih ya. Kasar. Kata Nabi, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena tangan ini digunakan untuk bekerja, mencari nafkah untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya. Insyaallah. Jadi bekerja itu adalah kunci keberkahan jamaah sekalian. Bekerja. Ikan kalau berada di air yang arusnya deras itu lebih cepat besarnya dibandingkan ikan yang ada di kolam yang nggak ada arusnya. Maka orang kalau mau maju, mau hebat gitu ya, mau bermanfaat banyak, dia harus bergerak, dia harus bekerja, produktif. Tuh, Islam mengajarkan itu jamaah sekalian. Nah, itu yang diajarkan kepada pengikut-pengikutnya Nabi Isa, ya, begitu jamaah. Baik. Kemudian innal yahud lamma talabu Isa alaihi salam lil qatli wa kana huwa fil harbi anhum qala liulaika al-ithnai asyara minal hawariyin. Sesungguhnya orang Yahudi ketika mereka mencari Nabi Isa untuk dibunuh dan Nabi Isa berada dalam pelarian, ya, melarikan diri daripada kejaran Yahudi, qala liulaika al-ithnai asyara minal hawariyin. Nabi Isa berkata kepada dua orang pengikutnya ini, ayyukum yuhibbu an yakuna rafiqi fil jannah ala an yalqa alaihi shibhi fayuqtalu makani. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi pendampingku nanti di dalam surga, tapi dia harus bersedia untuk diserupakan denganku, kemudian dia dibunuh menggantikan tempatku, gitu. Ditawarin, Pak. Bahasa kitanya nih, bahasa gampangnya, siapa dari ente nih yang berani nih berkorban buat saya, gitu. Siapa di antara kalian yang berani menggantikan posisi saya? Orang Yahudi pengen bunuh saya, siapa yang mau gantikan posisi saya? Nanti dia akan diserupakan dengan saya, tapi kalau dia mampu melakukan itu, dia akan mendampingi saya di dalam surga. Gitu jamaah. Fa'ajabahu ila dzalika ba'duhum. Maka sebahagian mereka menjawabnya. Sebahagian mereka menjawab keinginan itu. Saya aja, pada berebutan, Pak. Ya, pada berebutan. Nah, artinya jamaah apa? Jadi kisah yang benarnya adalah bukan yang diserupakan itu, bukan yang pengkhianat, tetapi memang teman setianya. Jadi mereka ada di dalam rumah itu, ya. Kemudian mereka sudah terpojok, lalu kemudian Nabi Isa ngomong begitu, siapa yang mau menjadi penggantiku untuk nanti misalkan terbunuh, dia harus mengorbankan dirinya. Ada yang sanggup tuh, ya. Dalam satu riwayat disebut tadi apa? Sarjis. Ada yang mengatakan Yudas, ya, ala kulli hal di antara mereka itu. Ya, ala kulli hal di antara mereka itu. Nah, akhirnya Nabi Isa dalam satu riwayat disebutkan Nabi Isa keluar dari cerobong asap. Ya, naik, diangkat oleh Allah. Ya, diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian Nabi Isa tidak dibunuh. Jadi ketika Nabi Isa sudah naik ke langit, di serbu itu, digerebek gitu ya, ketangkep tuh. Nah, satu orang itu di antara pengikutnya ada yang disamakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka dialah yang akhirnya disalib dan dibunuh dulu dan disalib. Begitu jamaah sekalian. Ya. Nah, itulah ceritanya, ya. Walaupun ada satu riwayat lagi mengatakan begini,
Jadi ketika Nabi Isa itu kemudian diangkat ke langit, para pengikutnya ataupun orang yang dulunya beriman dengan Nabi Musa, ya, itu terbagi kepada 3 kelompok. Ya, terhadap berita Nabi Isa yang diangkat ke langit, ya, itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan Allah bersama kita dan dia naik sesuai dengan keinginannya. Jadi dianggap yang naik itu adalah Allah. Golongan ini disebut Ya'qubiyah. Ya'qubiyah. Golongan yang kedua, yang bersama kita itu adalah anak Allah dan dia naik sesuai dengan keinginannya, disebut anak Allah. Nah, golongan yang kedua ini disebut dengan An-Nastoriyah. An-Nastoriyah. Nah, itu golongan itu masih ada sekarang. Yang ketiga, mereka yang menganggap bahwa yang bersama dengan kita itu adalah Rasul Allah dan juga hambanya Allah, bukan anak Allah, bukan Allahnya, dan dia naik sesuai dengan keinginannya Allah. Yang ketiga inilah adalah yang disebut dengan kaum mukminin atau kaum muslimin, dan inilah kemudian yang terbunuh jamaah sekalian. Ya, sedangkan yang masih hidup tuh yang selamat itu 2 golongan tadi tuh yang menganggap bahwa yang naik itu adalah anak Allah ataupun Allah jamaah sekalian, bukan Nabi Isa, ya jamaah sekalian, dan menganggap itulah yang menjadi dogma daripada agama Kristen sekarang ini jamaah. Ala kulli hal itu yang terjadi. Nanti baru dijelaskan lagi ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disalib, siapa yang dibunuh, ya, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak mensalibnya, walakin syubbihalahum, tetapi hanyalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu nanti disebutkan dalam surah An-Nisa, pernyataan dari Allah bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, ya, tapi diangkat oleh Allah. Ya, baik jamaah sekalian. Kemudian amanna billah, kami beriman kepada Allah. Kata siapa nih? Kata al-hawariyun. Fahadha isti'nafun yajri majral illati lima qablahu. Ini adalah kalimat isti'naf, jumlah isti'naf yang menempati kedudukan illat bagi apa yang ada sebelumnya, yakni kalimat sebelumnya. Wal makna, jadi maknanya adalah yajibu alaina an nakuna min ansarillahi li ajli annana amanna billah. Bahwasanya kata mereka, maknanya adalah wajib atas kami menjadi penolongnya Allah karena bahwasannya kami beriman kepada Allah. Begitu. Kami beriman, kami menjadi penolong Allah karena kami adalah orang yang beriman kepada Allah. Fa innal imana billah, karena sesungguhnya iman kepada Allah itu yujabu nusrata dinillah, wajib menolong agama Allah, wadzabba an auliyaillah, dan menolong aulianya Allah, wal muharabata ala ma'a'daih, dan melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa keimanan itu perlu pembuktian. Dan pembuktiannya adalah dengan pengorbanan. Tidak ada keimanan tanpa pengorbanan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Semakin baik iman seseorang, maka dia harus membuktikan keimanannya itu kepada Allah. Kita bisa cek dari sejarah para nabi, setiap nabi itu pasti pengorbanannya luar biasa. Banyak kalau kita mau ceritain. Tapi intinya itu, bahwa orang yang beriman itu wajib menunjukkan kejujuran imannya dengan mereka bersedia menolong Allah dengan apapun yang mereka punya. Ya, mereka harus menjadi penolong Allah. Jamaah sekalian,
pada zaman Nabi Muhammad itu juga pengorbanan yang ditunjukkan oleh sahabat itu juga dahsyat Pak ya. Nabi tawarkan kepada sahabatnya, siapa waktu itu Nabi hunuskan pedang, siapa yang mau memberikan hak kepada pedang ini. Hak kepada pedang apaan? Hak kepada pedang adalah dia harus memenggal, dia harus membunuh musuh. Siapa yang mau memberikan hak kepada pedang ini? Maka muncul satu orang namanya Abu Dujanah. Saya ya Rasulullah, saya yang akan memberikan hak kepada pedang itu. Artinya kan kalau dia sudah berani pegang pedang Nabi, dia harus berani berkorban jiwa raganya gitu. Nah itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Para sahabat itu mengorbankan semuanya, bahkan dengan jiwa raganya jamaah sekalian. Makanya Islam itu dibangun atas pengorbanan. Walaupun sekarang ini kita tidak berada pada era peperangan ya, tetapi ada juga sisi pengorbanan yang tetap Allah suruh kita menunjukkannya. Dengan apa tuh? Sekarang ini kita disuruh korban dengan harta. Makanya kan ada ibadah kurban itu Pak. Ibadah kurban itu tujuannya adalah menunjukkan kebenaran iman kita. Sanggup gak kalian berkorban untuk Allah? Begitu. Sanggup nggak kalian menjadi penolong agamanya Allah? Dengan apa? Dengan hartamu saja. Jangan dengan jiwamu. Hartamu dulu keluarkan, kamu sanggup atau tidak. Kalau hartamu susah kamu keluarkan, jangan mengharap kamu sanggup berkorban dengan jiwa ragamu. Begitu kan kira-kira begitu. Ya. Maka iman itu perlu pengorbanan. Semakin berani kita berkorban untuk Allah, semakin baik iman kita. Seperti yang diucapkan oleh siapa nih? Al-Hawariyun, amanna billah, washhad, dan saksikanlah. Ya Sayyidana Isa, wahai penghulu kami, wahai panutan kami Nabi Isa, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Ai muqirruna bil ibadah wat tauhid billah, wat tauhid lillah, yakni yang mengakui kehambaan kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Fashhad gitu ya. Washhad, saksikanlah. Wa dzalika iqrarun minhum. Ini adalah yang demikian itu adalah ikrar daripada mereka bi anna dinahumul Islam, bahwasannya agama mereka adalah agama Islam. Itu ucapan mereka Pak. Jadi bukan Nasrani. Nasrani itu emang ada kaitan dengan Ansor gitu ya, Nasoro, dari perkataan Nasoro tadi itu penolong-penolong Allah, penolong-penolong agamanya Allah. Tapi agama mereka bukan agama Nasrani sebetulnya. Agama mereka apa? Islam. Dari mana kita tahu? Bi anna muslimun, kami adalah orang-orang muslim. Jadi muslim lah mereka, bukan Nasrani gitu ya. Wa annahu dinu kullil anbiya'i salawatullahi alaihim, dan bahwasannya agama seluruh para nabi, salawat Allah atas mereka. Jadi Islam itu agama seluruh nabi, bahkan Nabi Musa itu agamanya Islam, bukan Yahudi ya. Wa ishadun lillahi aidan ala anfusihim bidzalika, dan persaksian bagi Allah juga atas diri mereka yang dengan yang demikian itu. Falamma ashhadu Isa ala imanihim wa islamihim tadarra'u ilallah, ketika tatkala mereka bersaksi kepada Isa atas keimanan mereka dan keislaman mereka, tadarra'u ilallah, mereka bertadarru' kepada Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan, minal kitabi ay al-injil, daripada kitab yakni al-injil, wattaba'na ar-rasula, dan kami mengikuti ar-rasul. Siapa ar-rasul? Dina Rasulillah Isa, yakni mengikuti agamanya Rasul Allah yaitu Isa. Faktubna ma'asyahidin, dan tulislah kami
di kalangan orang-orang yang bersaksi. Ai uktubna fi jumlati man syahida laka bit tauhid, tulislah kami dalam golongan orang-orang yang bersaksi dengan ketauhidan kepadamu. Wali anbiya'ika bit tasdiq, dan tulislah kami ke dalam golongan orang-orang yang membenarkan para nabimu. Begitu jamaah sekalian. Ya, jamaah, jadi ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan ketulusan iman mereka. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa keimanan itu harus dengan pengorbanan dan pembuktian. Bicara ngomong iman itu mudah, tapi harus ada buktinya. Ya, kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kami beriman, dan kami berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian kami tidak uji mereka? Enggak, semuanya perlu ada pengujian terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya jamaah sekalian, kalau kita tahu bahwa prinsip agama ini adalah pengorbanan, dan yang kita punya itu adalah semua milik Allah, kalau agama itu menghendaki kita mengeluarkan apa yang kita punya, maka jangan pernah kita merasa berat untuk mengeluarkannya. Apalagi kalau yang bersifat wajib jamaah sekalian. Jangan sampai kita ini tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Itu bentuk pengorbanan kan? Bentuk bukti keimanan. Ya, jamaah sekalian. Jadi kita tidak hidup di zaman Nabi. Kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, itu akan kelihatan siapa yang munafik, siapa yang jujur dengan keimanannya. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita hidup di zaman Nabi, kita harus bersedia kapan saja Nabi panggil untuk jihad. Kira-kira kalau kita berada pada posisi zaman itu, kita termasuk orang yang mana tuh? Boleh jadi kita termasuk orang yang pura-pura dengan keimanan, tapi dalam hati kita penuh dengan ketidaktaatan kepada Rasulullah. Disuruh perang kita nggak mau. Nggak usah lah, yang tua-tuaan aja dah, yang duluan perang. Yang tua-tuaan dulu kan yang keburu mati. Yang tua-tua dulu dah. Kita yang muda-muda nih pengen nikmatin dulu hidup gitu. Kata yang tua, lu aja yang muda gitu. Lu kan masih kuat, pantes ikut perang gitu ya. Kita mau udah tua, udah pensiun. Nah, itu bisa jadi Pak, kalau kita berada pada zaman Nabi, kita akhirnya main dorong-dorongan. Lu aja deh gitu. Karena iman itu perlu pengorbanan. Ya. Jamaah sekalian, sampai sini dulu ya. Kita akan sambung lagi insyaallah pada minggu yang akan datang. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke. Ada 29 al-ahwaliyun, 12 orang di antara 12 orang di antaranya adalah pengikut setia ajaran Al-Sabisa. Saya ingin tanyakan, apa 12 orang atau 2 golongan ini satu sama lain bersaudara? Oh. Kalau bersaudara artinya kan dia harus saling bertemu sapa, saling menolong. Bagaimana kalau ada misalnya saudara kita satu sama lain tidak bertemu sapa? Karena mereka sering berjamaah gitu. Oh, Terus serangan saya baru aja datang di kampung Ustaz di dalam. Jadi kalau sholat subuh itu di musola, nggak kecil misalnya, itu ada 5 orang jemaah aja Ustaz. Oh. 5 orang tuh satu imam 4 jemaah, saya tamu. Nah, saya lihat di situ ada imam itu atau jemaah makmum itu sama imamnya nggak tunggu sama, nggak salaman Ustaz. Saya tanya kenapa gitu, ada sama gitu. Oh udah lama Pak, iya Pak. Oh. Saya bilang, apakah itu ada kewajiban kita untuk mendamaikan mereka? Iya, iya. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa bekerja adalah kunci keberkahan. Nah, sekarang kondisi sekarang Ustaz, bukan generasi muda tidak ingin bekerja, generasi sekolah lulus ingin bekerja, tapi lapangan pekerjaan terbatas. Bahkan yang sudah bekerja juga di PHK. Apakah pekerjaan lapangan kerja ini menjadi kewajiban dari pemerintah atau semata-mata emang usaha kita untuk mencari pekerjaan? Terima kasih Ustaz. Baik.
Terima kasih. Pertanyaan pertama itu bumbunya doang tuh tadi pertama tuh. Cerita tentang 12 orang pengikut Nabi Isa, saudara apa bukan? Tapi intinya sih soalannya tuh sebetulnya. Jadi mereka itu nggak bersaudara ataupun tidak ada informasi yang menyatakan mereka itu saudara kandung, nggak ada ya. Wallahu a'lam. Tapi tidak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa mereka itu punya hubungan saudara. Mungkin ada salah satunya, tapi saya tidak bisa memastikan karena belum mendapatkan informasi itu. Tidak seperti Nabi Yakub punya anak 12 orang kan, itu kan semuanya bersaudara. Kalau ini pengikut-pengikutnya tidak. Kalau bapak-bapak lihat filmnya, ada film The Risen itu, artinya yang diangkat. Itu film yang bikin orang barat. Sekali-kali nggak apa-apa nonton biar kita punya gambaran gitu. Walaupun nggak semuanya benar ya, tapi ada beberapa yang sesuai. Di situ digambarkan itu masing-masing orang lain, masing-masing tuh jadi pengikutnya Nabi Isa itu orang lain semuanya. Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan sikap kita melihat orang yang saling tidak bertegur sapa selama bahkan bertahun-tahun? Ya, Pak Parno tadi pulang kampung, di kampungnya ada imam dan makmum yang tidak saling tegur-teguran padahal satu masjid gitu ya. Nah ini jamaah bagaimana nih? Ini adalah sikap yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwah, kita saudara Pak, tapi saudara dalam iman. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kalian. Kalau ada yang bermusuhan, tidak tegur-teguran, bagaimana caranya biar damai gitu? Jangan kita malah jadi batu api, tukang kompor. Biasanya tukang kompor temannya tukang kipas Pak, ame tukang gosok biasanya gitu. Ada yang ngomporin, ada yang gosokin, ada yang ngipasin. Jadi deh tuh sate. Itu harus didamaikan, nggak boleh didiemin. Apalagi ada hadis Nabi Muhammad SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak boleh bagi seorang yang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam. Ini udah tiga berapa tahun itu ya, nggak boleh. Jadi jamaah, walaupun kita ini pernah disakiti barangkali atau pernah ada masalah, maka jangan sampai masalah itu malah membuat hati kita penuh dengan api kebencian. Nggak boleh, harus dibersihkan itu api. Habib Umar kemarin itu memberikan jawaban yang sangat bagus. Saya sampaikan lagi ya, ucapan beliau nih, bukan ucapan saya. Kata beliau, dia ngomong sama Dedi, bukan Dedi KDM ya, Dedi Corbuzier. Katanya Habib Umar ditanya tentang masalah apa ya, orang yang benci sama kita gitu. Kata Habib Umar buat tamsil begini, kalau ada orang yang membakar rumahmu, dia melempar bom molotov misalkan, rumahmu terbakar, apa yang kamu lakukan? Kamu kejar orang yang melempar rumahmu dengan api, atau kamu padamkan dulu api yang ada di rumahmu? Kata Dedi ini, ya tentu api yang di rumah saya padamkan dulu dong gitu. Kalau kita kejar orangnya, habis rumah kita kebakaran. Oke. Kalau ada orang melemparkan api kemarahan kepada hatimu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu kejar orangnya atau kamu padamkan api itu di hatimu? Ya, tentunya hati dulu dipadamkan, kan gitu. Langsung tuh terdiam. Masya Allah, itu jawaban luar biasa itu. Jadi seringkali Pak kita nih, orang melemparkan api kebencian, api marah ke hati kita, kita jadi marah kan. Dia bikin kesel kita jadi marah. Kita fokus kepada orangnya, jadi hati kita biarin nih kesel sama orang.
Sampai bertahun-tahun kita rawat api itu. Kita nggak teguran, kita nggak salaman sama dia. Tuh Masya Allah jamaah sekalian. Akhirnya rusak tuh hati. Ya, hati kita jadi rusak. Maka itu tidak menjadi contoh bagi agama yang baik. Nggak boleh, harus didamaikan. Ya, kalau kita pun punya masalah dengan orang, ya udah maafkan saja. Ya, kalau dia nggak mau minta maaf, ya sudah kita maafkan. Yang penting diri kita, hati kita yang kita bisa olah. Hati orang kita nggak bisa olah, gitu. Tadi yang satu lagi apa? Oh, kerjaan. Masalah pekerjaan. Siapa yang bertanggung jawab? Memang seharusnya kalau kita sudah punya institusi negara, maka negara yang bertanggung jawab sebetulnya memberikan lapangan kerja. Kenapa? Karena rakyat sudah membayar pajak, rakyat sudah memberikan kontribusi kepada negara ini. Uang itu harusnya dikelola dengan baik sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kan begitu tuh. Karena kita sudah juga memberikan sumbangsih kepada negara ini, maka kita harus juga mempunyai hak gitu, ya. Tapi kalau kita ngarepin orang, ya, maka kita akan selalu akhirnya menyalahkan orang gitu ya. Maka daripada kita menunggu yang tidak pasti, lebih baik kita berusaha apa yang kita bisa kerjakan, begitu. Ya, memulai pekerjaan tidak harus menunggu dari pemerintah, walaupun memang pemerintah punya kewajiban. Tapi kita sebagai rakyat kita harus juga punya inisiatif, sebagai muslim kita harus punya inisiatif. Kalau kita hanya menunggu dari pemerintah mungkin lama, tapi jadilah orang yang bisa kasih manfaat kepada orang, ya, dengan usaha yang macam-macam. Banyak Pak caranya itu, dan ide-ide kreatif untuk berusaha itu banyak sekali. Bapak-bapak kalau mau tahu, banyak sekarang anak-anak muda yang jadi rich man, orang-orang kaya baru. Itu anak-anak milenial yang usianya 30-an itu sudah jadi CEO banyak Pak. Dia punya bisnis sendiri, kreatif mereka tuh. Mereka nggak mengharapkan dari siapa-siapa. Bisnis-bisnis yang tidak pernah terfikirkan oleh kita itu dipikirin sama mereka, jadi duit tuh. Jadi kita bisa mencari pendapatan dari banyak hal, ya, bahkan bisa memberikan manfaat kepada orang dengan pekerjaan yang kita ciptakan itu, ya. Baik, saya kira itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.